Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 2 Februari 2026. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data inflasi, nilai tukar petani Januari 2026, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, perkembangan ekspor impor bulan Desember 2026, serta perkembangan luas panen dan produksi padi tahun 2025 angka tetap. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat kepri.bps.go.id/press release. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Januari 2026. Pada Januari 2026, telah terjadi penurunan harga secara umum sebesar 0,09% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2025. Inflasi secara year on year Januari 2026 adalah sebesar 2,94%, artinya selama bulan Februari 2025 sampai dengan Januari 2026 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,94% jika dibandingkan dengan harga pada Januari 2025. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terdalam adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 1,31% dengan memberikan andil sebesar minus 0,4%. Yang berikutnya adalah kelompok transportasi dengan deflasi sebesar 0,43% dengan memberikan andil minus 0,06%. Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya cabai rawit dengan andil sebesar 0,34%, cabai rawit dengan andil minus 0,08%, bayam dan angkutan udara dengan andil masing-masing sebesar minus 0,05%, kangkung dan sawi hijau dengan andil sebesar minus 0,04%. Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,21%, beras dengan andil sebesar 0,1%, sewa rumah memberikan andil sebesar 0,05%, daging ayam ras, makanan hewan pelihara, dan ketimun memberikan andil masing-masing sebesar 0,02%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Tingkat inflasi tahunan Januari 2026 adalah sebesar 2,94% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 107,81 poin pada Januari 2025 menjadi 110,98 poin pada Januari 2026. Inflasi tahun ke tahun Januari 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 dan masih dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan umumnya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 19,28% dengan andil 1,23%. Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 3,6% dengan andil 0,56%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 1,18%, tarif listrik dengan andil 0,43%, angkutan udara dengan andil 0,25%, daging ayam ras dengan andil 0,15%, beras
memberikan andil 0,13%, dan sewa rumah memberikan andil 0,12%. Sedangkan beberapa komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam yaitu cabai merah dengan andil minus 0,29%, bawang merah dengan andil minus 0,08%, cabai rawit dengan andil minus 0,07%, bayam dan bawang putih dengan andil masing-masing minus 0,05%, dan bensin dengan andil minus 0,02%. Berikutnya pada bagian ini saya akan membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, deflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai deflasi montumon terdalam terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 0,67%. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tanjung Pinang dengan deflasi sebesar 0,06%. Kemudian Kota Batam dengan deflasi sebesar 0,04%. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 4,32%, sedangkan inflasi year on year terendah terjadi pada Kota Batam yaitu sebesar 2,74%, sedangkan Kabupaten Karimun mengalami inflasi sebesar 2,77%. Pada bagian kedua ini, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan indeks konsumsi rumah tangga. Nilai tukar petani atau NTP Januari 2026 tercatat sebesar 106,65 atau turun 1,26% dibandingkan Desember 2025. Penurunan NTP ini terjadi karena turunnya indeks harga yang diterima oleh petani sebesar 0,99%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani adalah cabai merah, kelapa, sawi hijau, dan cabai hijau. Penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura, turun sebesar 5,88%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 5,49%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,41%. Adapun komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani subsektor ini adalah cabai merah, sawi hijau, cabai hijau, dan cabai rawit. Kenaikan NTP terbesar pada subsektor perikanan naik sebesar 2,02%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,19%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,17%. Adapun komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani subsektor perikanan adalah udang laut, kerapu laut, tenggiri, dan kepiting laut. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani Januari 2026 tercatat sebesar 109,15 atau turun 0,89% dibandingkan Desember 2025. Penurunan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,99%, lebih dalam daripada penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,1%. Komoditas yang memengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah bibit ayam ras pedaging atau DOC, TSP atau SP36, minyak tanah, dan solar.
Penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura, yaitu turun sebesar 5,5%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 5,49%, sedangkan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,01%. Komoditas yang memengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah KCL, oli atau pelumas, dan ban luar sepeda. Kenaikan NTUP terbesar terjadi pada subsektor perikanan, yaitu naik sebesar 2,25%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,19%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal turun sebesar 0,06%. Komoditas yang memengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal antara lain ikan segar atau runcah, minyak tanah, dan senar jala. Berikutnya adalah mengenai indeks konsumsi rumah tangga Kepulauan Riau Januari 2026. Pada Januari 2026, terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,42%, atau terjadi kenaikan dari 120,65 poin pada Desember 2025 menjadi 121,15 poin pada Januari 2026. Sementara itu, secara tahunan terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,06%, dan secara tahun kalender terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,42%. Dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 6 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, sementara itu terdapat 2 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, dan 3 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 1,15%. Adapun komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yaitu turun sebesar 0,2%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah komoditas minyak tanah. Berikutnya, ini adalah tentang komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi pada Januari 2026. Komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah cabai merah, cabai hijau, sawi hijau, bayam, dan kangkung. Sementara itu, komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah pare, kunyit, rempela hati ayam, ikan asin teri, dan telur ayam ras. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata Desember 2025. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik. Terlihat bahwa kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau pada Desember 2025 mencapai sebesar 247,24 kunjungan atau naik 56,97% secara bulanan dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada November 2025. Bila dibandingkan dengan kondisi Desember 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara naik sebesar 26,27%.
Bila dilihat secara kumulatif, Januari sampai dengan Desember, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau juga meningkat sebesar 21,59% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Januari sampai dengan Desember 2024. Terdapat sebanyak 2.027.037 kunjungan selama Januari sampai dengan Desember 2025 dibandingkan dengan kondisi pada Januari sampai dengan Desember 2024 yang hanya tercatat sebesar 1.667.081 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Januari hingga Desember 2025 menjadi capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut ini adalah distribusi kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama Desember 2025. Pada Desember 2025, wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 131.482 kunjungan atau 53,23% dari seluruh kedatangan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau di bulan Desember 2025. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Malaysia sebanyak 59.989 kunjungan atau sebesar 24,28%. Secara bulanan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura naik sebesar 67,96%. Begitu juga dengan kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Malaysia yang mengalami peningkatan sebesar 72,61%. Selanjutnya, kita dapat melihat distribusi kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama Desember 2025. Selama bulan Desember 2025, kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 195.525 kunjungan atau sebesar 79,15% dari seluruh kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bintan sebanyak 35.187 kunjungan atau sebesar 14,24%. Melalui pintu Karimun sebanyak 10.212 kunjungan atau sebesar 4,13%. Dan melalui pintu Tanjung Pinang sebanyak 6.076 kunjungan atau sebesar 2,46%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura, sedangkan pintu masuk Karimun didominasi oleh wisatawan mancanegara berkebangsaan Malaysia. Yang berikutnya adalah mengenai perkembangan wisatawan Nusantara tujuan Kepulauan Riau. Perkembangan wisatawan Nusantara selama tahun 2021 hingga 2025 sangat fluktuatif. Apabila melihat periode Januari sampai dengan Desember 2025, angka tertinggi tercatat pada April 2025, yaitu sebesar 483.261 perjalanan. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan wisatawan Nusantara pada Desember 2025 tercatat sebesar 378.494 perjalanan, meningkat 2,2% dibandingkan November 2025.
Begitu juga jika dibandingkan dengan Desember 2024, yaitu secara tahunan meningkat sebesar 5,43%. Perkembangan wisatawan Nusantara berasal dari Kepulauan Riau. Perjalanan wisatawan Nusantara tertinggi pada Desember 2025 berasal dari Kota Batam sebanyak 146.243 perjalanan dengan kontribusi sebesar 44,91% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah ini naik sebesar 0,42% dibandingkan November 2025 dan naik 6,09% dibandingkan Desember 2024. Selain Kota Batam, Kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang cukup tinggi, yaitu sebesar 70.847 perjalanan atau sebesar 21,76% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Perjalanan wisatawan Nusantara memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Kepri Januari sampai dengan November 2019 sampai dengan 2025, mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2005 menyamai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Januari hingga Desember 2025 menjadi capaian kumulatif Januari sampai dengan Desember tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2019. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara Januari hingga Desember 2025 dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 4.294.670 perjalanan. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Januari sampai dengan Desember 2025 meningkat sebesar 22,99% dibandingkan periode Januari sampai dengan Desember 2024. Berikutnya, kita akan melihat mengenai tingkat penghunian kamar hotel bintang periode 2020 sampai dengan 2025. Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Kepulauan Riau pada Desember 2025 mencapai rata-rata 56,96% atau naik 6,59 poin dibandingkan tingkat penghunian kamar November 2025 sebesar 50,37%. Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2024, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Kepulauan Riau turun sebesar 2,96 poin, di mana tingkat penghunian kamar Desember 2024 yaitu sebesar 59,92%. Pada Desember 2025, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Kepulauan Riau lebih tinggi 0,84 poin dibanding dengan tingkat penghunian kamar hotel bintang secara nasional, di mana rata-rata tingkat penghunian kamar nasional sebesar 56,12%. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Kepulauan Riau selama Desember 2025 adalah 1,79 malam atau turun 0,15 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada November 2025. Pada Desember 2025, rata-rata lama
menginap tamu asing mencapai 1,96 malam atau lebih tinggi 0,32 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,64 malam. Artinya, secara rata-rata, pada Desember 2025, tamu asing maupun tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Desember 2025. Pada bulan Desember 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 12,55%. Hal yang sama terjadi untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan November 2025. Secara tahunan, untuk penumpang angkutan udara domestik Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 2,13% dibandingkan Desember 2024. Sedangkan untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 27,79%. Penumpang angkutan laut domestik Desember 2025 meningkat sebesar 25,74%. Untuk penumpang angkutan laut internasional juga mengalami peningkatan sebesar 43,3%. Secara year on year, penumpang angkutan laut Desember 2025 dibandingkan dengan Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 0,2%. Namun pada jumlah penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 11,31%. Secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan laut baik domestik maupun internasional selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Untuk angkutan udara, hanya jumlah penumpang internasional yang mengalami peningkatan secara kumulatif. Angkutan udara domestik turun sebesar 3,78% dan angkutan udara internasional naik sebesar 63,23%. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan sebesar 4,59% dan angkutan laut internasional meningkat 12,55%. Selanjutnya mengenai perkembangan angkutan barang, pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 2,21% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang turun sebesar 17,12%. Pada angkutan internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 38,59% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi penurunan pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 54,47%. Selanjutnya pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 54,42% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada kegiatan muat bagasi dan barang juga mengalami peningkatan sebesar 34,79%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Desember 2025. Pada Desember 2025, nilai ekspor mencapai 2,07 miliar US dollar atau naik 12,6% dibanding Desember 2024. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Desember 2025 turun 10,49% dibandingkan Desember 2024.
Dan pada nilai ekspor sektor non-migas Desember 2025 meningkat 18,35% dibandingkan Desember 2024. Selanjutnya kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Desember 2025, yaitu golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 856,18 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 49,12%. Golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 195,18 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 11,2%. Dan golongan barang HS28, bahan kimia anorganik sebesar 106,92 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 6,13%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepulauan Riau Desember 2025. Singapura merupakan pangsar utama ekspor Kepulauan Riau dengan nilai ekspor sebesar 568,99 juta US dollar atau sebesar 27,47% dari total ekspor Kepulauan Riau di Desember 2025. Diikuti oleh Amerika Serikat dan India sebagai negara tujuan ekspor Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 23,28% ekspor ke Amerika Serikat dan 12,7% ekspor ke India. Jika dilihat secara kumulatif periode Januari sampai dengan Desember 2025, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepulauan Riau adalah ke Singapura sebesar 27,66%, Amerika Serikat sebesar 24,31% dan tujuan Tiongkok sebesar 5,6%. Berikutnya mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepulauan Riau. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 8,43%. Jika dilihat secara kumulatif selama Januari sampai dengan Desember 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 8,11%. Dari 568,99 juta US dollar total nilai ekspor pada Desember 2025 ke Singapura, 38,14%-nya berupa bahan bakar mineral, 24,63%-nya berupa mesin atau peralatan listrik, 15,73%-nya berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 5%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepulauan Riau periode Januari sampai dengan Desember 2024 dan Januari sampai dengan Desember 2025 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Desember 2025 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 21,11% dibanding kumulatif ekspor Januari sampai dengan Desember 2024. Kita dapat melihat terjadi peningkatan kumulatif ekspor non-migas pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Di sisi lain, terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor tambang periode Januari sampai dengan Desember 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Ekspor non-migas Januari sampai dengan Desember 2025 menyumbang sebesar 85,63% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 85,06%, hasil tambang sebesar 0,33%, dan hasil pertanian sebesar 0,24%.
Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai dengan Desember 2025 didominasi oleh golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 10,19 miliar US dollar atau 49,17%, dan golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 2,6 miliar US dollar atau sebesar 12,53%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor Desember 2025. Pada Desember 2025, nilai impor mencapai 1,91 miliar US dollar atau meningkat 18,73% dibandingkan dengan Desember 2024. Secara tahunan, impor migas tercatat senilai 254,73 juta US dollar atau meningkat 4,5%. Impor non-migas tercatat senilai 1,65 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 21,27%. Selanjutnya saya akan menyampaikan tiga negara asal impor ke Kepulauan Riau. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepulauan Riau dengan nilai impor sebesar 791,18 juta US dollar atau sebesar 41,45% dari total impor Kepulauan Riau. Diikuti oleh Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 11,26% impor dari Singapura dan 8,57% impor dari Malaysia. Berikutnya, secara kumulatif, periode Januari sampai dengan Desember 2025, tiga negara terbesar asal impor Kepulauan Riau yaitu Tiongkok tercatat sebesar 38,82%, Singapura sebesar 10,48% dan Malaysia sebesar 7,98% dari total nilai impor Kepulauan Riau. Berikut ini adalah mengenai perkembangan nilai kumulatif impor Kepulauan Riau periode Januari sampai dengan Desember pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan kumulatif impor periode Januari sampai dengan Desember 2025 didorong oleh peningkatan kumulatif impor migas dan juga impor non-migas masing-masing sebesar 17,96% dan 29,55%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepulauan Riau pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian. Impor non-migas Januari sampai dengan Desember 2025 menyumbang sebesar 88,16% dari total impor dengan rincian sebagai berikut, yaitu hasil industri sebesar 85,5%, hasil pertanian sebesar 2,6% dan hasil tambang sebesar 0,06%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai dengan Desember 2025 didominasi oleh golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 8,07 miliar US dollar atau sebesar 41,21%, dan golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 2,89 miliar US dollar atau sebesar 14,75%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Desember 2025. Neraca perdagangan Kepulauan Riau mengalami surplus sebesar 162,41 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 2,07 miliar US dollar, lebih tinggi daripada impornya sebesar 1,91 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan Desember 2025, secara kumulatif neraca perdagangan
Periode Januari sampai dengan Desember 2025 juga mengalami surplus sebesar 1,99 miliar US dollar. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepulauan Riau dengan 5 negara utama, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, Malaysia, dan India. Pada Desember 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Amerika Serikat sebesar 400,49 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 666,99 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 250,51 juta US dollar. Selanjutnya, mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Amerika Serikat sebesar 4,62 miliar US dollar, dengan Singapura sebesar 4,36 miliar US dollar, dan dengan India sebesar 0,82 miliar US dollar. Sementara itu, defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 7,27 miliar US dollar, dengan Taiwan sebesar 1,36 miliar US dollar, dan dengan Malaysia sebesar 0,57 miliar US dollar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi di Kepulauan Riau tahun 2025 angka tetap. Produksi padi didapat dari dua sistem pengumpulan data yang berbeda, yaitu kerangka sampel area dan survei ubinan. Dari kerangka sampel area didapat luas panen dalam satuan hektar, dan dari survei ubinan didapat produktivitas padi dalam satuan ton per hektar. Kemudian perkalian dari luas panen dan produktivitas akan menghasilkan angka produksi padi dalam satuan ton. Luas lahan baku sawah yang digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi berubah dari luas baku sawah tahun 2019 menjadi luas bahan baku sawah 2024. Luas baku sawah tersebut berdasarkan keputusan Menteri ATR garing Kepala BPN nomor 446.1 garing SK strip PG.03.03 garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2024. Luas baku sawah nasional 2024 ditetapkan sebesar 7.384.341 hektar, turun 79.607 hektar dari luas baku sawah 2019 7.463.948 hektar. Sedangkan untuk Kepulauan Riau sendiri, luas baku sawah 2024 sebesar 883 hektar, turun 511 hektar dari luas baku sawah tahun 2019 1.394 hektar. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel, puncak panen padi pada 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu terjadi pada bulan September dengan luas panen mencapai 63,89 hektar. Sedangkan puncak panen padi pada 2024 terjadi pada bulan Februari dengan luas panen mencapai 29,82 hektar. Puncak panen padi pada September 2025 lebih tinggi atau naik sekitar 34,07 hektar.
naik sebesar 114,25% dibandingkan puncak panen padi Februari 2024. Luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar 216,07 hektar atau mengalami kenaikan sebesar 102,74 hektar dibandingkan Januari sampai dengan Desember 2024 yang mencapai 113,33 hektar. Kenaikan luas panen ini terjadi di seluruh kabupaten penghasil padi di Kepulauan Riau, dengan peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Natuna. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan gencarnya program pertambahan tanam padi sawah maupun padi ladang pada tahun 2025 dari Kementan maupun APBD Provinsi. Kenaikan luas panen di Kabupaten Natuna dikarenakan bertambahnya luas tanam padi di Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Bunguran Batubi, dan Kecamatan Bunguran Tengah di beberapa lokasi yang sudah lama tidak aktif. Sementara itu, potensi luas panen padi pada Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan sekitar 31,99 hektar atau mengalami penurunan sebesar 10,77 hektar dibandingkan dengan luas panen padi pada Januari sampai dengan Maret 2025 yang sebesar 42,76 hektar. Produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Januari sampai dengan Desember 2025 mencapai sekitar 688,29 ton gabah kering giling atau mengalami kenaikan sekitar 383,2 ton gabah kering giling atau sebesar 125,6% dibandingkan periode Januari sampai dengan Desember 2024 yang hanya sebesar 305,09 ton gabah kering giling. Produksi padi tertinggi pada 2025 terjadi pada bulan September, berbeda dengan produksi padi tertinggi pada 2024 yang terjadi pada bulan Februari. Sementara produksi padi terendah pada 2025 terjadi di bulan Juni. Produksi padi pada September 2025 yaitu sebesar 237,01 ton gabah kering giling, sedangkan produksi padi pada Juni 2025 sebesar 19,45 ton gabah kering giling. Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan mencapai 79,77 ton gabah kering giling atau mengalami penurunan sekitar 28,15 ton gabah kering giling dibandingkan dengan bulan Maret 2025 yang sebesar 107,92 ton gabah kering giling. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 setara dengan 393,87 ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 219,28 ton dibandingkan Januari hingga Desember 2024 yang sebesar 174,59 ton. Produksi beras tertinggi pada 2025 terjadi pada bulan September yaitu sebesar 135,62 ton, sedangkan produksi beras terendah terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 11,13 ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan mencapai 45,66 ton beras atau mengalami penurunan sebesar 16,10 ton dibandingkan dengan produksi beras pada Januari sampai dengan Maret 2025 yang hanya sebesar 61,76 ton. Bahasan mengenai perkembangan luas panen dan
produksi padi tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis hari ini, kami menyampaikan bahwa di tahun ini BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.